Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Mari kita akan sama-sama mengucapkan salam revival sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Bersama dengan saya, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Dengan iman kita terus memperkatakan ini Bapak Ibu, supaya revival, perubahan itu, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam pembacaan kita hari ini. Amsal 11 ayat 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah mengejar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup di zaman modern ini tentu saja banyak tawaran-tawaran yang menarik yang membuat kita mengingininya. Ya, mulai dari tawaran kesuksesan, keberhasilan, hidup yang mapan, atau mungkin tentang jaminan hidup yang membuat kita mungkin akan merasa aman, merasa sudah ada yang menjamin, ya. Dan bahkan mungkin tawaran-tawaran itu bukan hanya tawaran-tawaran yang baik-baik saja, tetapi juga kalau kita melihat situasi dan kondisi keadaan dunia ini, ada juga tawaran-tawaran yang sepertinya indah di depan, tetapi berujung kepada dosa dan penderitaan. Itulah sebabnya manusia di akhir zaman ini, dia menginginkan hal-hal yang sifatnya itu sementara dan membahagiakan sesaat atau kepuasan sesaat. Sehingga ketika dia mungkin ditawarkan sebuah kesuksesan, ditawarkan sebuah keberhasilan, apapun caranya atau bagaimanapun prosesnya mungkin diiyakan, ya Bapak Ibu. Nah, mengejar ini kalau kita boleh belajar, ya, manusia terkadang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menjawab kebutuhannya, dia akan melakukan apa saja untuk dapat berusaha mengejarnya atau mencapai keinginannya itu. Dia akan melakukan apa saja untuk mengejarnya supaya apa yang diinginkannya itu dapat tercapai. Nah, ada dua pilihan hidup Bapak Ibu yang seringkali ditawarkan untuk dikejar, ya, untuk dikejar, mengejar kebenaran atau mengejar kejahatan. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan adalah bahwa siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, berbicara tentang mengejar, kalau ini menjadi sebuah pilihan bagi kita. Kita mengejar kebenaran atau mengejar kejahatan. Dan kita tahu konsekuensinya, tahu upahnya, tahu apa yang akan didapat ketika kita mengejar. Dari apa yang kita kejar, kita akan merasakan hasilnya atau dampaknya. Mengejar artinya adalah menyusul dengan berlari, memburu, atau juga berusaha keras untuk mencapai. Juga memiliki arti mengingini, ya, atau menginginkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat dan tahu tentang arti mengejar ini, betapa artinya itu sangat bagus Bapak Ibu, ya. Karena apa? Ada sebuah usaha, ada sebuah proses yang akan mencapai kepada satu tujuan, ya. Artinya adalah mengejar ini merujuk kepada usaha, perjuangan gitu, ya, untuk meraih sesuatu yang diinginkan supaya dapat digapainya. Ya, tentu saja contohnya misalnya mengejar cita-cita, mengejar impian, ya. Kalau itu adalah hal yang baik, tentu saja ini sangat bagus. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita miliki tanpa dikejar, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati tanpa kita meraihnya, berusaha untuk mencapainya. Jadi mengejar ini adalah merupakan suatu usaha yang bagus, ya. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah apa yang dikejar? Apa yang diinginkan atau apa yang menjadi pencapaian itu? Keinginan diri semata untuk menyenangkan hati kita
ataukah mengejar keinginan-keinginan yang tidak sesuai atau yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan? Tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, selalu belajar firman Tuhan. Nah, apalagi kalau kita hidup, kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita dipenuhi ya, ditawarkan hal-hal yang mungkin sepertinya indah, sepertinya baik, sepertinya enak bagi kehidupan lahiriah kita. Tetapi apakah yang kita raih, yang kita kejar itu hanya menyenangkan diri kita sendiri saja, ataukah menyenangkan hatinya Tuhan? Dua pilihan yang dikejar orang ini kalau dalam pembacaan firman Tuhan tadi Bapak Ibu adalah apa? Yang pertama adalah mengejar kebenaran. Kebenaran ini adalah di dalam firman Tuhan adalah merupakan kehendaknya Tuhan. Mengejar kebenaran berarti mengejar kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu taat akan perintah-perintahnya Tuhan. Perintah-perintahnya Tuhan kalau kita belajar tentang di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita sering baca dan kita renungkan, tentu saja banyak sekali yang menjadi peraturan-peraturan atau perintah-perintahnya Tuhan. Salah satunya ya, ada beberapa hal yang mungkin kita sering membahas adalah hidup di dalam kekudusan. Sebab perintah firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat kuduslah kamu ini adalah merupakan perintah. Tuhan menginginkan orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan itu adalah memiliki kehidupan, kerinduan, meraih atau mencapai hidup yang kudus. Mengejar kekudusan ya. Kekudusan Allah itu kiranya menjadi kekudusan kita. Ini akan menjadi sebuah bagian di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengejar kebenaran itu, maka kebenaran di dalam firman yang akan mengubahkan kita, yang akan memulihkan kita, itu yang harus kita kejar. Mengejar kekudusan ya. Kemudian kita juga berusaha untuk hidup sempurna, berubah. Kalau kita sering mengucapkan setiap hari revival, berubah berkarya menjadi berkat. Nah, berubah berarti adalah sesuatu yang mungkin kemarin belum pernah kita lakukan, sekarang kita harus merubahnya, kita melakukannya. Seperti apa kata Tuhan? Kalau kemarin kita sudah melakukan hal-hal yang baik, berubahnya apa? Berubahnya adalah melakukan hal yang lebih baik dari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari lusa lagi ya. Lusa lebih baik lagi dari hari-hari yang selanjutnya. Semakin hari berubah, semakin hari kita semakin menjadi lebih baik. Kemudian juga bahwa mengejar kebenaran, kita juga mengejar hidup di dalam kasih. Mengejar untuk kita hidup menjauhi dosa. Inilah kebenaran yang harus kita kejar. Mengejar kebenaran adalah bagaimanakah kita menghormati, mentaati, dan melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Dan firman Tuhan tidak sia-sia jikalau kita melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ya. Karena orang yang mengejar kebenaran itu dikatakan ada upah juga. Upah orang yang mengejar kebenaran adalah kehidupan. Memang kita di dunia ini masih diberikan kesempatan kehidupan. Tetapi kehidupan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah kehidupan kekal. Kehidupan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kemuliaan di sorga. Itu adalah kerinduan Tuhan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan itu mendapatkan kekekalan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam Amsal 10 ayat 16a di sana dikatakan upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Orang benar mengejar kebenaran dan selalu ingin melakukan kebenaran sehingga dia akan mendapatkan upahnya, yaitu membawa kepada kehidupan. Lalu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Orang yang mengejar kebenaran dia akan memiliki tempat
langit dan bumi baru, di mana dikatakan di dalamnya hanya terdapat kebenaran. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kecurangan, kefasikan. Yang ada hanyalah kebenaran, karena di dalamnya ada kemuliaan Allah. Kemudian yang kedua, dua pilihan yang dikejar oleh seseorang adalah, yang kedua adalah mengejar kejahatan, ya. Mengejar kejahatan ini adalah orang-orang yang lebih menginginkan memuaskan hawa nafsu daripada hidup di dalam kebenaran. Kenikmatan sesaat yang pada akhirnya bisa berujung kepada kehancuran atau kepada kematian yang kekal, menuju kepada kebinasaan kekal, ya. Menolak kebenaran, dia lebih memilih tetap berbuat dosa. Satu misal di dalam kehidupan sehari-hari mungkin, ya, apabila ada anak-anak Tuhan yang sementara bekerja atau punya usaha, di dalam usahanya dia lebih memilih tidak jujur, supaya apa? Mendapatkan keuntungan yang banyak hanya untuk kepentingan-kepentingan memuaskan hawa nafsunya. Tidak peduli bahwa hal itu dosa, tidak peduli bahwa hal itu tidak benar, melawan perintah-perintah Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan, tetapi tetap melakukan ketidakjujuran di dalam usahanya. Ada hal yang lain lagi, misalnya orang yang menolak kebenaran, sudah tahu bahwa hal itu berdosa, tetapi dia tetap melakukannya. Satu contoh, di dalam sebuah hubungan ada perselingkuhan, dia melakukan itu karena hanya menginginkan kenikmatan sesaat, tetapi sebenarnya akan berujung kepada kehancuran atau kebinasaan. Dalam pelayanan mungkin ada hal-hal kemunafikan supaya hanya mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, tetapi sesungguhnya di dalamnya tidak ada satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, karena mengerjakannya hanya demi penilaian mata manusia. Yeremia 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dan kita lihat, orang yang melakukan kejahatan pun ada upahnya. Upahnya apa? Kematian atau neraka. Roma 6 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Dosa yang isinya di dalamnya adalah kejahatan, upahnya adalah kebinasaan. Kesimpulannya adalah kejarlah kebenaran supaya mendapatkan kehidupan. Jauhilah kejahatan yang bisa membawa kita kepada kematian. Itu sebabnya Bapak Ibu kita bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan, untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan melihat bahwa hidup di dalam kebenaran itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama menghafalkan ayat ini Bapak Ibu. Amsal 11 ayat yang ke-19, kita akan sama-sama menghafalkannya. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih buat Bapak Ibu yang senantiasa dengan setia mendengar dan menyimak Renungan 79 setiap hari. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan doa secara khusus atau menyampaikan sebuah kesaksian, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan karya-Mu yang luar biasa yang kami boleh nikmati. Kami mau belajar seperti kata firman-Mu, agar kami tidak mengejar hal-hal yang ada di dalam dunia yang membawa kami menuju kepada kebinasaan, tetapi kami mau belajar mengejar kebenaran yang akan membawa kami menuju kepada kehidupan. Pimpinlah kami umat-umat-Mu, keluarga GBDI LCD Magelang, untuk kami senantiasa mengejar kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hatinya Tuhan. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah Kau letakkan dasar kekuatan. Terima kasih, kami menerima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.